Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih, jazakumullahu khairan, kepada seluruh jamaah Masjid Al-Falah yang ikut mendoakan kesembuhan saya. Yang kedua, saya ingin sedikit memberikan penjelasan tentang apa yang saya derita. Jadi, yang saya alami saat ini atau sejak beberapa bulan adalah pembengkakan prostat, sehingga ukuran prostat yang ada pada waktu itu adalah 4 kali lipat dari prostat normal, atau kalau menurut ukuran medis adalah 123. Nah, kemudian ya karena tidak bisa buang air kecil, saya harus pakai kateter. Sehingga selama pakai kateter saya tidak bisa ke masjid. Dokter meminta saya untuk bisa dioperasi. Nah, saya pun sudah menyetujui, sehingga hari Selasa beberapa minggu yang lalu mestinya jadwal operasi, dan untuk itu dipersiapkan. Jadi saya 2 hari sebelumnya sudah masuk ruang rawat untuk distabilkan gula darah. Ya, karena saya punya diabetes. Nah, pada hari di mana saya seharusnya dioperasi itu gula darahnya sudah hampir normal, yaitu pada angka 201, di mana untuk operasi itu diperlukan ya sekitar 140. Jadi pagi-pagi 201. Kemudian pagi hari itu istri yang menemani saya, dia turun dari lantai 3 Rumah Sakit Karya Bakti Pratiwi, turun ke bawah membeli makanan. Nah, ketemu dengan ibu pemilik toko makanan, di mana beliau itu adalah istri daripada salah seorang pemilik rumah sakit, ya, atau pemilik saham rumah sakit. Jadi ibu itu cerita bahwa suaminya beberapa waktu yang lalu operasi prostat, tapi setelah itu dia nggak bisa menahan pipis, sehingga kemana-mana harus bawa pispot. Nah, begitu istri saya naik diceritakan hal itu, saya baru tahu bahwa pikiran itu ternyata pengaruhnya besar terhadap gula darah. Jadi setelah mendengar cerita itu, siang gula darah diperiksa,
itu bisa naik sampai 360. Ya, bayangkan dari 201 mendengar berita yang tidak mengenakkan, tentu saya berpikir, wah, kalau saya mengalami hal semacam itu ya sudah semakin susah. Ke masjid pun juga mungkin banyak nggak bisanya. Jadi gula darah naik. Karena itu dokter tidak berani mengoperasi. Kenapa? Karena kalau orang diabetes gulanya nggak dinormalkan dulu, operasi itu luka yang di dalam itu kemungkinan nggak bisa mampet, ya, darahnya nggak bisa mampet, dan itu bisa menyebabkan kematian. Karena itu saya diminta pulang dan mempersiapkan diri selama 2 minggu untuk memperbaiki kondisi gula darah. Ketika saya pulang, dapat berita lagi dari bule, ya, atau tante saya cerita bahwa Mas dia, jadi paman saya, itu operasi prostat juga. Dia harus 2 kali operasi. Akan tapi begitu dioperasi sekali, dokter nggak berani untuk mengoperasi lagi karena faktor usia. Beliau lebih tua 5 tahun dari saya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya seumur hidup harus pakai kateter. Ya, bayangkan betapa repotnya kalau orang harus terus-menerus pakai kateter. Sehingga karena itu saya memutuskan sudah nggak perlu dioperasi, harus cari alternatif lain, yaitu dengan menggunakan herbal. Nah, itu keputusan saya dan saya laksanakan. Alhamdulillah setelah mungkin 3 minggu penggunaan herbal, saya minta di USG, hasilnya gimana? Alhamdulillah, yang tadi prostat besarnya 4 kali lipat atau 123 hitungannya, itu sudah turun menjadi 90. Jadi dari 123 menjadi 90. Jadi tinggal sekarang 3 kali lipat, bukan 4 kali lipat lagi. Nah, karena saya melihat hasilnya, ya saya bersyukur sekali. Dan begitu melihat perkembangan tersebut, maka dokter melepas kateter. Nah, alhamdulillah saya kembali bisa ke masjid, bisa beraktivitas. Nah, ini apa itu? Terkait dengan penyakit yang saya derita. Dan tentu saya mohon kepada jamaah untuk terus mendoakan sampai masalah ini tuntas. Artinya prostat itu kembali pada, yaitu volumenya supaya normal kembali. Oh ya, mungkin perlu saya jelaskan kepada, mungkin ada sebagian yang belum paham prostat itu fungsinya apa. Jadi prostat ini adalah merupakan organ yang super canggih, ya. Posisinya dia di bawah dari kandung kemih. Jadi dari kandung kemih itu ada saluran yang untuk orang pipis.
Nah, prostat itu mengelilingi saluran itu. Ketika prostat itu membengkak, nah dia keluar membesar ke dalam, dia mencekik saluran untuk buang air kecil. Nah, kalau Pak SBY itu malah terkena kanker sehingga beliau dirawat di Amerika. Saya belum tahu apa tuh hasil terakhir seperti apa. Saya alhamdulillah ya insya Allah bebas dari kanker. Nah, jadi prostat itu dialah yang ketika seorang suami menggauli istri itu karena ada prostat, sehingga yang keluar itu ada nutfah, bukan pipis ya. Seandainya prostatnya rusak, itu bisa pipis yang masuk ke kandungan. Tapi dengan adanya prostat, ketika hubungan yang keluar ada nutfah, dan ketika pipis juga orang nggak pernah pipis tapi keluarnya misalnya air mani, ya nggak ada. Nah, ini fungsi daripada prostat yang dikendalikan oleh otak. Ini bayangkan kalau misalnya peralatan mobil atau peralatan robot, ini masalah yang rumit sekali. Nah, bisa mengendalikan hal-hal semacam itu. Ya, ini ada teknologi Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya orang mulai terkena masalah prostat itu dari usia 50 tahun. Ya, semoga kita semua sehat dan tidak pernah mengalami hal itu. Dan kalau mengalami, ya berdasarkan pengalaman saya, berusahalah untuk mengobati dengan herbal ya. Jadi kalau operasi itu tetap saja ada orang yang dioperasi nggak ada masalah, tapi ada juga sebagian yang dioperasi malah jadinya bermasalah, seperti yang saya ceritakan tadi. Kemudian ketiga, pada malam hari ini saya mohon izin untuk menyampaikan satu tema ya, tema di luar kebiasaan, yaitu yang menyangkut masalah bagaimana musuh-musuh Islam memerangi moral dan akidah Islam. Musuh-musuh Islam ingin merusak umat, merusak moralnya dan merusak akidahnya. Saya bulan Desember lalu itu terkejut membaca pernyataan Menteri Negara Urusan Hubungan Luar Negeri Saudi Arabia, yaitu Adil Al-Jubair, di mana pernyataan itu mewakili kerajaan Saudi untuk menolak program PBB yang dikenal ya dalam bahasa Inggris disingkat dengan CEDAW ya, CEDAW, CEDAW. CEDAW ini apa? CEDAW ini C-nya adalah convention ya. Convention, rancangan. Sedangkan E-nya ada of elimination ya, eliminasi. CEDAW of discrimination, diskriminasi. A-nya adalah all form, semua bentuk, of woman, yaitu pada wanita.
Jadi penghapusan diskriminasi terhadap wanita dalam segala bentuk. Maksudnya apa? Maksudnya satu, bahwa perempuan itu oleh PBB diperjuangkan agar benar-benar sama dengan laki-laki dalam segala hal, dalam seluruh aspek kehidupan, dan juga itu nanti akan menerjang berbagai aturan yang ada di dalam Islam, aturan moral, aturan akidah. Misalnya pembolehan nikah sejenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Jadi dalam sidol ini terdapat 11 poin. Poin pertama, PBB menetapkan bahwa laki-laki dan perempuan sama dalam segala hal. Ini tentu bertentangan dengan ajaran agama kita yang di surat Ali Imran Allah berfirman, walaysa dzakaru kal untha. Laki-laki itu enggak sama dengan perempuan. Akan tapi tidak sama di sini tidak berarti diskriminasi. Nah, ini yang mereka salah fahami. Bagi kita perbedaan laki dan perempuan itu adalah merupakan perbedaan dalam tugas, perbedaan fungsi, tapi laki dan perempuan sama. Karena itu Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang bertakwa. Jadi kalau ada pasangan suami istri, istrinya lebih bertakwa daripada suami, maka istri itu lebih mulia daripada suaminya. Begitu Allah memberi nilai. Tidak dibeda-bedakan antara orang kulit putih, kulit hitam, antara orang Arab, orang asing. Siapa yang lebih takwa, meskipun dia Muslim Cina, maka dia lebih baik daripada orang Arab yang tidak atau kurang bertakwa. Jadi nilai itu ditentukan oleh ketakwaan, bukan masalah perbedaan jenis kelamin. Nah, kita sudah lama mendengarkan apa yang disebut emansipasi wanita, ya, bahkan dulu pada masa Uni Soviet. Di Uni Soviet itu ada organisasi perempuan yang namanya Natalia. Natalia itu punya majalah bulanan. Itu hampir selalu mengeluarkan protes karena mereka diperlakukan sama dengan laki-laki. Apa itu? Termasuk membuat jalan aspal. Perempuan ditugaskan untuk mengaspal jalan, ya, berpanas-panas, bekerja berat untuk melaksanakan yaitu pembuatan jalan aspal. Padahal fisik perempuan beda dengan fisik laki-laki. Kalau laki-laki disuruh kerja berat semacam itu, ya memang itu sudah cocok untuk fisiknya. Tapi perempuan, makanya banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang ditetapkan oleh pemerintah Uni Soviet yang menyengsarakan perempuan. Landasannya apa? Landasannya tadi,
penyamaan laki perempuan. Jadi masalah penyamaan ini ya secara agama jelas salah total. Secara fakta yaitu memaksakan sesuatu yang mustahil. Kalau disamakan laki perempuan itu yang enak laki-laki. Perempuan tetap saja dia yang bertugas hamil, melahirkan, menyusui. Nah, apa laki-laki bisa? Nggak mungkin ya. Jadi yang diuntungkan mungkin laki-laki. Tapi sebenarnya bahwa dengan keadaan tersebut maka kondisi sosial yang akhirnya akan dirusak. Di Eropa itu ketika perempuan memasuki berbagai pekerjaan, itu akhirnya banyak laki-laki yang nganggur. Ketika laki-laki nganggur di rumah, itu beda dengan perempuan nganggur di rumah. Kenapa? Karena kalau perempuan di rumah ya memang secara fitrah ya, memang perempuan cocok untuk di rumah. Tapi kalau laki-laki disuruh di rumah, apa yang terjadi di Eropa? Banyak kriminal ya, pikiran laki-laki ya macam-macam, akhirnya yang jambret, yang memperkosa dan lain sebagainya ya, jadi merusak tatanan sosial. Nah kemudian poin lain daripada sidoi ini adalah bahwa laki-laki itu berhak untuk menjalin hubungan ya, hubungan badan dengan siapapun. Perempuan juga begitu. Jadi ini sudah menjadi suami istri. Suami bebas, di samping istri dia punya pacar dan bisa melakukan hubungan badan kapan saja. Perempuan juga begitu, sudah punya suami, dia punya hak untuk melakukan hubungan cinta dengan siapapun yang dia sukai. Ya, ini salah satu poin yang ada di dalam sidoi tersebut. Padahal Islam melarang keras perzinaan. Orang yang berzina, apalagi sudah punya pasangan, sudah punya suami, punya istri, itu hukumannya ada hukuman mati, dirajam ya. Begitu ketetapan Islam. Nah, di barat yang mengeterapkan pola kehidupan semacam itu, rumah tangganya kacau. Pernah ada di Jerman itu, suami pulang ke rumah, di depan dia melihat mobil pacar istrinya ada di situ, berarti istrinya sedang dikunjungi ya. Laki-laki ini milih untuk pergi sampai pacar istrinya pergi. Seperti itu. Jadi yang namanya suami itu nggak punya kekuasaan apa-apa terhadap istri. Kemudian juga bahwa yang namanya laki-laki jadi ketetapan PBB, laki-laki tidak berkuasa atas istrinya, seorang ayah tidak berkuasa atas putrinya.
Ini poin lain yang ditetapkan oleh PBB. Artinya apa? Artinya yang namanya suami itu nggak bisa ngapa-ngapain kalau istrinya membangkang atau ingin melakukan hal yang tidak diridhai suami, nggak bisa mencegah. Bahkan seorang seorang ayah itu tidak punya hak untuk mengatur putrinya. Putrinya sudah remaja, ya, sekolah, tiba-tiba pulangnya sudah jam 11 malam. Seorang ayah tidak bisa melarang, tidak bisa mencegah, apalagi menghukum. Ini salah satu poin daripada ketetapan sidau. Al-Quran sudah menetapkan bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu ada qawwamun. Qawwam itu maknanya banyak. Bisa tulang punggung, bisa pengurus, bisa pemimpin, bisa penguasa, pelindung, ya. Laki-laki itu punya fungsi itu terhadap perempuan. Perempuan yang mana? Ya, perempuan yang di rumahnya. Apakah itu istri? Apakah itu putrinya? Apakah itu ibunya? Dan siapapun yang tinggal atau hidup bersama dia, itu pemimpinnya adalah laki-laki. Jadi ayat ini otomatis tidak berfungsi kalau sidho tadi diputuskan. Jadi sidho ini mulai dimunculkan itu tahun 1979. Selama itu PBB berusaha untuk meyakinkan negara-negara agar mau menerima dan menandatangani itu. Sudah banyak negara Islam yang setuju, tanda tangan, termasuk negara-negara Arab. Nah, Saudi bulan Desember menolak, Turki sebelumnya itu bulan Maret 2021 juga mengeluarkan penolakan. Jadi bayangkan kalau negara-negara itu menyetujui. Saya nggak tahu Indonesia ini sudah tanda tangan atau belum, tapi aromanya kayaknya ya ngikut saja. Ya, bapak-bapak tentu sama-sama kita mengalami beberapa tahun yang lalu masalah gender itu begitu rupa, sampai ada seorang perempuan profesor dosen UIN Syarif Hidayatullah yang mengeluarkan fatwa bahwa LGBT halal. Jadi pernikahan laki dengan laki halal, perempuan dengan perempuan halal. Nah, saya waktu itu oleh sahabat saya yaitu Profesor Ali Mustafa Yaakob, Allah yarhamuh. Jadi beliau bilang ke saya, itu yang mengeluarkan fatwa bahwa LGBT halal itu dapat bayaran 6 miliar. Bayangkan ya, hanya mengatakan LGBT halal dibayar 6 miliar. Ini menunjukkan bahwa masalah tersebut itu didukung oleh dana yang sangat besar. Dan di mana-mana orang makin marak. Misalnya di Jogja, di Surabaya, yaitu kelompok waria mengadakan pertemuan-pertemuan
pertemuan-pertemuan maksiat. Itu termasuk bagian di mana mereka memang harus diberi hak untuk melakukan itu semua. Nah, poin lainnya yang ada dalam SIDO yang oleh PBB diperjuangkan, bahwa hak waris laki-laki perempuan sama. Islam menetapkan bahwa hak waris laki-laki itu 2 kali lipat hak waris perempuan. Jadi kalau kita punya anak 2, 1 laki 1 perempuan, ketika kita mati, harta kita itu akan dibagi 3, 2 bagian untuk anak laki-laki, 1 bagian untuk perempuan. Nah, ini oleh PBB mau disamakan, dianggap agama Islam melakukan diskriminasi. Kenapa Allah menetapkan aturan semacam itu? Ini sudah sesuai dengan aturan-aturan lain, di mana dalam aturan lain Islam menetapkan bahwa laki-laki itu kewajibannya memberi nafkah pada istri, pada anak-anak. Ya, jadi meskipun istrinya katakanlah lebih kaya, tetap yang wajib menafkahi adalah suami. Nah, kita punya anak, kita tahu anak saya nanti kalau saya mati, ya, anak saya punya kewajiban untuk menafkahi dirinya, menafkahi istrinya, menafkahi anak-anaknya. Jadi punya beban. Sedangkan putri saya, dia hidupnya sudah dijamin oleh suaminya. Untuk anak-anak dia juga ditanggung oleh suaminya. Nah, dari sini kita melihat kalau laki perempuan disamakan, itu anak laki-laki kita yang terzalimi. Dia punya kewajiban, beban-beban seperti tadi, masa bagiannya sama dengan anak perempuan. Sedangkan anak perempuan nggak punya kewajiban apa-apa, hartanya 100% untuk dia. Tidak ada hak bagi seorang suami minta bagian, ya, ketika istrinya baru menerima warisan dari orang tuanya, ya. Itu sebenarnya milik dia. Laki-laki tidak punya hak mengambil sedikit pun, kecuali kalau istri itu dengan sukarela memberikan hadiah kepada suami, ya nggak ada masalah. Kemudian tadi, ya, bahwa laki-laki boleh nikah dengan laki-laki, perempuan boleh nikah dengan perempuan, di mana di dalam surat Asy-Syu'ara Allah Subhanahu wa taala mengazab kaumnya Nabi Lut itu karena mereka, yaitu laki-laki kawin dengan laki-laki, ya, oleh Allah diazab dengan azab yang begitu dahsyat. Gak ada kaum lain yang azabnya sedahsyat kaumnya Nabi Lut. Bagaimana Allah mengazab kaumnya Nabi Lut? Itu wilayah masyarakatnya atau umatnya Nabi Lut itu oleh malaikat diangkat ke atas. Begitu sudah di atas, dibalik, kemudian dibanting, sehingga yang di bawah ke atas, yang atas ke bawah. Habis gitu dihujani dengan batu sijil, yaitu batu-batuan dari neraka. Luar biasa. Begitu juga hukum daripada homoseks.
itu jauh lebih keras daripada hukum zina. Kalau orang berzina masih bujangan itu hukumannya dicambuk 100 kali. Kalau sudah pernah nikah dihukum rajam, yaitu hukum mati. Tapi kalau yang namanya homoseks itu nggak peduli apakah dia masih bujangan apa sudah dewasa, hukumannya hukuman mati. Dan hukuman matinya itu juga sadis, dimasukkan karung, dibawa ke tempat yang tinggi dan dijatuhkan. Ya, ini hukuman homoseks. Yang semacam ini oleh PBB mau diundangkan, diberi hak, dilindungi, dibudayakan. Kita nggak bisa membayangkan kalau kita mendengar rumah sebelah kita mau dikontrak oleh pasangan. Kita mengira pasangan suami istri, ternyata pasangan cowok dengan cowok. Kalau kita sekarang kita masih bisa protes, bisa mengusir. Tapi kalau ini sudah jadi undang-undang, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita mau mengusir, kita berhadapan dengan aparat. Nah, ini resikonya. Jadi ini luar biasa bagaimana moral dirusak, yang pada akhirnya nanti yaitu akan terjadi kerusakan akidah. Nah, jamaah rahimakumullah, ini semua sebenarnya ada merupakan peringatan bagi kita semua bahwa tantangan moral, tantangan akidah yang kita hadapi ini semakin berat. Akan banyak orang-orang yang murtad tanpa sadar, merasa masih muslim tapi di sisi Allah ternyata sudah murtad. Dan bahkan kalau kita lihat bagaimana puncak daripada fitnah, yaitu munculnya Dajjal. Dajjal itu ketika muncul bukan untuk membunuh umat Islam, tapi untuk memurtadkan, agar umat Islam ataupun seluruh manusia mau mengangkat Dajjal sebagai Tuhan. Itu tujuan daripada Dajjal. Jadi masalah akidah. Oleh karena itu di sini kita harus sadar bahwa akidah, pemahaman moral yang diperlukan anak-anak kita itu lebih daripada apa yang kita perlukan. Kalau kita dulu menerima pendidikan agama, ya katakanlah nilainya 60%. Anak-anak kita nggak cukup dengan 60%. Mereka perlu pendidikan yang lebih kuat, 70%, 80%. Kalau tidak, mereka nggak akan mampu bertahan menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Dan kita yang sudah mati nantinya berharap anak-anak kita menjadi soleh solehah, jadi tabungan akhirat kita nggak tahu. Ternyata anak-anak kita murtad, ternyata anak-anak kita jadi pengikut Dajjal, ternyata anak-anak kita jualan agama. Naudzubillah. Ya, jadi termasuk masjid, ya, peningkatan pendidikan agama di masjid ini juga harus kita perjuangkan untuk menyelamatkan generasi penerus. Ya, demikian. Masih berapa menit ini? Nanti diserahkan sama azan sebentar, kemudian lain sebelum 2 menit lagi azan, dilanjut sampai itu. Oh gitu. Ya, kalau ada pertanyaan silakan.
Ya, ada pertanyaan? Karena waktunya juga sudah hampir habis, kalau nggak ada pertanyaan ya kita cukupkan dan kita akhiri kajian malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.